few moments later. Metode problem solving dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang problem solving. Yang pertama yaitu pengertian metode problem solving. Secara bahasa, problem solving berasal dari dua kata, yaitu problem dan solvis. Makna problems yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Dapat juga diartikan pertanyaan yang butuh jawaban ataupun jalan keluar. Sedangkan solvis dapat diartikan mencari jawaban suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi problem solving ini adalah proses pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Materi yang kedua yaitu tujuan metode problem solving. Yang pertama tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, terutama dalam mencari sebab akibat dan tujuan dari suatu masalah. Yang kedua yaitu memberikan kepada peserta didik pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat di kalangan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memberikan dasar-dasar pengalaman praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang langkah-langkah penerapan metode problem solving. Yang pertama yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari diri siswa sesuai dengan taraf kemampuan siswa tersebut. Yang kedua, memberikan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di situ kita terlebih dahulu harus membaca, meneliti, bertanya, dan berdiskusi. Yang ketiga yaitu menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah-langkah yang kedua yang saya sebut tadi, seperti membaca buku, berdiskusi, bertanya, dan meneliti. Lalu yang keempat yaitu menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Nah, dalam langkah ini, siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok, apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Nah, untuk itu, menguji kebenaran jawaban itu tentu saja diperlukan model-model pembelajaran seperti metode demonstrasi, metode diskusi, dan metode lainnya. Lalu yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Artinya, siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang kita pecahkan tadi. Materi selanjutnya yaitu kelebihan metode problem solving. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Lalu yang ketujuh yaitu dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya pada dunia kerja. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kelebihan metode problem solving. Sekarang kita akan membahas tentang kelemahan metode problem solving, di mana ada 3 kelemahan metode problem solving. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang lama. Artinya memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Karena kenapa? Karena metode ini membahas tentang pemecahan suatu masalah, di mana kita harus mencari tahu apa masalah yang sedang kita
dipecahkan. Nah, di situ kan kita terlebih dahulu harus bertanya, berdiskusi, dan meneliti apa permasalahan yang sedang kita pecahkan. Nah, karena itu kita harus membutuhkan waktu yang lebih panjang atau waktu yang lama. Yang kedua yaitu siswa yang pasif dan malas akan tertinggal. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik harus aktif dalam metode pembelajaran apapun agar siswa tidak ketertinggalan dalam metode pembelajaran apapun. Apabila kita kurang aktif, di situ siswa akan merasa malas dalam belajar. Nah, disitulah siswa akan ketertinggalan dalam metode pembelajaran. Nah, untuk itu kita sebagai seorang pendidik harus aktif, harus bisa mengajak siswa dalam metode pembelajaran apapun. Nah, yang terakhir yaitu sulit sekali untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan metode problem solving dalam pengembangan aspek kognitif pada mata pelajaran PAI. Metode pemecahan masalah atau yang disebut problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Sebab dengan metode problem solving, anak mencoba berusaha belajar berpikir dengan menggunakan metode-metode lainnya, dimulai dari metode mencari masalah, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan.